Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Kali ini mengambil tema bagian yang kedua, menyingkap firman-Nya. Berisikan 3 buah topik pembahasan singkat. Yang pertama, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perbedaan orang benar dan fasik. Topik kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, penampian umat percaya. Topik ketiga, menyingkap firman-Nya, anugerah dan belas kasihan. Kita akan membuka Alkitab kita, Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah lebih baik yang Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Benih maupun hasil dari lalang dan gandum mirip, namun tidak sama. Sehingga saat kedua benih tersebut ditaburkan, kita ketahui benih gandum ditaburkan oleh anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, atau juga kita selaku umat percaya. Sedangkan benih lalang ditaburkan oleh anak-anak jahat, yaitu iblis. Saat keduanya tumbuh bersama, diketahui bahwa lalang tersebut tumbuh bersama-sama di gandum, dengan gandum. Ingin dicabut, namun takut gandumnya turut tercabut. Sehingga keduanya dibiarkan bertumbuh bersama. Pemisahan keduanya dilakukan saat panen tiba. Lalang dikumpulkan, diikat, lalu dibakar hingga habis. Gandum dikumpulkan, diikat, lalu masuk ke dalam gudang. Implikasi awal, gandum adalah umat percaya, orang benar. Lalang adalah umat yang tidak percaya.
Keduanya hidup di dunia ini bersama-sama, namun dengan memiliki cara hidupnya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah yang sering menjadi pertanyaan bagi umat percaya. Mengapa orang tersebut bisa umat percaya, bisa juga umat yang belum percaya, lebih diberkati dari kami yang mengaku sebagai umat yang percaya? Mereka lebih kaya dan memiliki segala sesuatu yang mereka perlukan, cenderung kepada harta dan kekayaan. Dan mereka yang mengaku sebagai umat percaya mengatakan, Tuhan tidak adil. Mereka taat dan setia, hidup sesuai dengan firman Tuhan setiap harinya. Namun mereka tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Saran firman Tuhan, jangan gentar dan bimbang hatimu, hai umat percaya. Tuhan sudah ingatkan, baca, nubuatkan, bahwa kita hidup bersama di dunia ini. Namun, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Perhatikan hidupmu. Apakah Tuhan tidak pelihara kehidupanmu, kesehatanmu, baik untuk Anda maupun keluarga yang taat dan senantiasa berharap kepada Tuhan? Kita dibiarkan menjalani hidup bersama-sama dengan umat yang tidak percaya. Tuhan pun juga sudah nubuatkan akan datang waktunya. Tuhan akan melakukan pemisahan antara umat percaya sebagai orang benar dengan orang fasik, umat yang tidak percaya Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mazmur 1 ayat 1-6 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amsal pasal 12 ayat 3 berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Akhirnya muncul satu pertanyaan.
Apakah kita termasuk lalang atau gandum? Silakan masing-masing menjawabnya sendiri. Kita akan jumpa dalam topik berikutnya. Masih tetap berkaitan dengan benih lalang di antara gandum, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, namun berbeda fokus, yaitu umat percaya. Tuhan memberkati. Haleluya.